Sahabat, jika memang ada reinkarnasi, saya meyakini di masa silam, di masa lalu, saya pernah lahir dan tumbuh di Bali. Ini yang dapat menjelaskan mengapa saya sangat mencintai Bali. Saya datang ke Bali lagi dan lagi. Ini kutipan dari Chief Conley. Ia seorang pengusaha asal dari Amerika Serikat yang mengekspresikan alasan mengapa ia walaupun warga negara Amerika Serikat tumbuh di dunia barat, tapi ia sangat senang untuk datang lagi dan datang lagi ke Bali. Ini kutipan yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar mingguan setiap hari Kamis, Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-37. Kali ini yang menjadi tuan rumah adalah kawan-kawan kita dari Satu Pena Bali, teman-teman Satu Pena Bali, penulis di sana yang memilih topik ini dan juga yang memilih narasumbernya. Topiknya kali ini adalah kebangkitan pariwisata Bali. Pembicaranya Profesor Dr. Raka Suwardana yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas. Sahabat kita Raka Suwardana kompeten untuk bicara soal Bali dari sisi pariwisata. Peran saya memperkaya diskusi, menajamkan isu pariwisata Bali setelah COVID-19 dengan data-data mutakhir. Kita mulai dengan yang ini. Inilah gambar Ka'bah di Mekah tahun 2018, setahun sebelum datangnya pandemi. Dan kita tahu pandemi ini adalah raksasa yang menghancur, meluluhlantakkan aneka pariwisata, aneka kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Ini setahun sebelum pandemi, tahun 2018, betapa banyaknya yang datang ke Ka'bah untuk musim haji yang di tahun itu 2018 sebanyak 2,8 juta manusia berkumpul di satu lokasi yang sama. Crowded, begitu banyaknya manusia berkumpul di satu wilayah. Nah, sekarang kita lihat di era COVID. Inilah gambarannya betapa sepinya Ka'bah terlihat di sana. Crowd yang begitu menjadi fenomena tahunan tak lagi nampak. Ini suasana Ka'bah di tahun 2021 di era COVID-19. Pengunjungnya hanya 60.000 atau 2% dari situasi normal akibat banyaknya restriction, banyaknya pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi ataupun oleh pemerintah nasional dalam rangka merespon COVID-19. Berikutnya, tidak hanya di Mekah, di Ka'bah, ini juga di salah satu pusat pariwisata Disney World. Di era normal, kita lihat di sini gambarnya, begitu crowded, begitu banyak orang berkumpul. Di Disney World tahun 2016, ia bisa menyerap 150 juta per tahun populasi di dunia datang ke Disney World. Dan sekarang kita lihat, ini gambar Disney World, fotonya di tahun 2020 ketika datang COVID, begitu sepinya, begitu lenggangnya, begitu sedikitnya yang datang ke sana. Dan ini datanya bahwa di tahun 2020, tahun pertama COVID, 80% drop.
turunnya pengunjung itu hingga 80%. Itu minta ampun besarnya, minta ampun drastisnya, minta ampun historiknya. Karena mungkin tak akan terjadi lagi drop sebanyak itu mendadak dalam 1 tahun. Tak hanya di Disney World, ini juga di Menara Eiffel. Di Italia kita lihat turun juga hingga 40%, juga untuk di Prancis turun juga 40%. Jadi kita melihat tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Amerika, tapi juga di Italia, juga di Paris, di Prancis, semua turun hingga 40%, turun hingga 80%. Dan juga ini di Bali kita lihat, di Bali bahkan diberitakan tahun 2020 dropnya hampir 100% dari pengunjung luar negeri. Begitu kuatnya efek dari pandemik, Bali termasuk yang paling menderita. Di tempat lain drop 80%, drop hingga 40%, tapi di Bali hampir 100% dropnya itu. Dan kita juga berita di sini juga bahwa bahkan pandemik ini telah memukul Bali lebih hebat ketimbang teror bom Bali di tahun 2002. Dulu juga Bali sempat drop sekali dari kunjungan turis mancanegara karena terjadinya teror bom Bali yang begitu heboh jadi berita dunia. Namun pandemik menyebabkan turunnya para wisata jauh lebih drastis. Nah, ini alasan yang dibuat oleh World Tourism Organization di bawah PBB menjelaskan mengapa di seluruh dunia semua para wisata hancur lebur akibat pandemi. Ada 4 alasannya. Pertama, karena diterapkannya larangan penerbangan. Dengan sendirinya, jika penerbangan itu dilarang, maka migrasi, maka bepergian individu antar negara pun stop. Karena apalagi yang bisa dicapai kecuali lintas pulau, lintas samudra melalui pesawat penerbangan. Jika itu di stop, stop pula semua aktivitas antar negara. Dan kedua juga akibat adanya keharusan karantina. Juga ketika penerbangan mulai dilonggarkan, namun ada keharusan di sana bahwa siapapun yang berpergian ke satu tempat, mereka harus dikarantina dulu 10-14 hari. Dan ini juga membuat banyak orang sungkan pergi karena habis waktunya hanya untuk karantina saja, habis dananya hanya untuk hidup di dalam karantina saja. Itu pun juga membuat para wisata anjlok. Dan ketiga juga yang membuat anjlok adalah hotel tutup karena rugi. Kita bayangkan jika ada hotel, dia ada 300 kamar, tapi hanya terisi 10 kamar misalnya, betapa kerugian ditanggung oleh pemilik hotel itu, karena biaya maintenance-nya jauh-jauh melampaui biaya omset yang mereka dapat, sehingga akhirnya mereka yang rasional memilih menutup hotelnya, apalagi jika mereka bukanlah dari pemilik kapital yang besar. Keempat juga yang membuat turunnya turisme ini karena mereka takut tertular, apalagi tahun 2020 di masa-masa awal COVID ini terjadi, vaksin belum ditemukan. Inilah era COVID tahun 2020-2021. Lalu datanglah informasi yang menyenangkan di tahun 2022 ini dari BPS yang menyatakan kunjungan ke Bali naik 228,24%. Ini berita gembira, naiknya 2 kali lipat, tapi kita juga mengerti ini naik 2 kali lipat karena dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dropnya minta ampun, sehingga pun walaupun naik 2 kali lipat, tapi naik 2 kali lipat dari merosot yang jauh-jauh lebih mendalam. Dan ini beritanya, berita dunia, bahwa memang benar
turis di seluruh dunia naik, tapi rata-rata hanya naik 4% saja. Namun, nah ini namunnya, ia masih rata-rata 79% di bawah sebelum pandemik. Jadi kita lihat di sini, walaupun tahun 2022 tourism itu mulai bangkit kembali, mulai naik kembali dibanding tahun sebelumnya, tapi jika dibandingkan era sebelum pandemik, ia masih 79% di bawah itu. Mengapa ada tanda-tanda kebangkitan dari pariwisata? Mengapa Bali nampaknya akan kembali bergairah? Ini penyebabnya. Ada 4 penyebabnya. Pertama, larangan masuk WNA dari 14 negara dicabut. Jadi kita lihat di sini bahwa WNA juga di sini sudah dibolehkan, penerbangan juga sudah dibolehkan dengan sendirinya. Ia membuka probability datangnya kembali beberapa orang yang sudah berani untuk berlibur, untuk mencari variasi setelah 2 tahun mereka terbekap, 2 tahun mereka terkungkung oleh suasana terisolasi di era pandemi. Larangan masuk WNA yang dicabut menjadi satu variabel yang minta ampun pentingnya. Kedua, juga diberlakukan visa on arrival untuk 42 negara di Bali. Jadi pemerintah pun juga menyadari kemarin itu mulai tanggal 22 Maret, mereka yang ingin datang ke Bali dari 42 negara bahkan bisa mengurus visanya on arrival. Ketika sampai di Bali, visa bisa diurus. Itu salah satu bentuk kemudahan yang dilakukan pemerintah secara sengaja untuk kembali membuat Bali menjadi tempat destinasi. Ini alasan kedua. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini alasan ketiga. Karantina pun tidak diwajibkan. Juga ini diberlakukan sejak 7 Maret 2022, 2 bulan lalu. Bahwa mereka yang datang ke Bali tak lagi harus diisolasi di sebuah hotel misalnya dalam waktu 10 atau 14 hari, tapi mereka langsung bisa mengunjungi aneka tempat-tempat wisata, dan itu juga membuat banyak orang kembali terinsentif, kembali termotivasi untuk datang karena biaya-biaya yang ekstra, waktu-waktu yang ekstra untuk hidup di karantina sudah dihapuskan. Dan keempat, yang tak kalah pentingnya, ini data dari Worldometer bahwa 65% populasi dunia sudah divaksin. Vaksin ini dan juga pandemi ini adalah fenomena global. Jika penduduk global belum divaksin di atas katakanlah 50%, itu pun membuat kita was-was membuka pintu yang luas bagi datangnya tamu-tamu mancanegara, karena kita khawatir ia datang dan juga membawa virus. Tapi dengan sudah divaksinnya 65% populasi dunia, apalagi di 42 negara yang kita berlakukan satu visa on arrival, di sana pun sudah banyak sekali dilakukan vaksin yang kedua, vaksin yang ketiga. Ini juga yang membuat Bali kembali bergairah. Nah, sekarang kita lihat apa lagi yang bisa dikerjakan agar Bali benar-benar menjadi satu lokomotif membangkitkan pariwisata di Indonesia. Inilah daya tarik Bali di mata banyak orang. Berdasarkan survei, ada 7 alasannya, kita singgung 5 saja. 5 hal inilah yang harus kita pertahankan, bahkan kita perkuat posisinya, membuat Bali lagi dan lagi menjadi tempat yang sangat dinantikan untuk dikunjungi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pertama, yang membuat Bali sangat senang dikunjungi oleh banyak turis-turis asing karena nuansa spiritualnya. Tak banyak tempat destination yang juga memberikan satu nuansa spiritual seperti di Bali,
karena di sana ada 2000 candi dengan bangunan yang sangat artistik dan suasana keagamaan yang unik, yang etnik, yang sangat senang dinikmati oleh mereka-mereka yang terutama bukan dari dunia timur. Kedua juga yang membuat Bali dikunjungi karena keindahan alam tropisnya. Jika kita datang ke hotel-hotel di Bali, terutama hotel bintang 5, betapa pemandangan tropis itu menjadi bagian daya tarik hotel itu, betapa pantai, betapa gunung, betapa laut, dan komposisi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan tropis di sana menjadi surga yang memanjakan mata kita. Ketiga juga karena budaya dan seni etniknya. Tarian-tarian Bali di sana juga bahkan dianggap kelas dunia yang memberikan satu nuansa etnik tersendiri. Keempat juga jasa wellness dan healing, itu pijatan-pijatan Bali dan spanya juga menjadi daya tarik di sana. Dan kelima, ini yang penting, masyarakat di Bali dianggap toleran atas keberagaman dari wisatawan di sana, bahwa tak ada isu-isu fanatisme agama, lifestyle yang ingin dipaksakan oleh penduduk di sana. Mereka toleran karena ketika mereka membuka pintu bagi wisatawan mancanegara, mereka membuka juga kepada perbedaan kultur di sana, perbedaan lifestyle di sana, sehingga mereka yang datang ke Bali pun merasa disambut dan dihargai pilihan-pilihan kultur dan lifestyle-nya. 5 inilah yang perlu kita pertahankan. Namun sekali lagi kita lihat di sini, walaupun Bali menjadi daya tarik yang kokoh, tapi sebenarnya kita belum masuk dalam daftar 10 negara yang paling banyak dikunjungi oleh turisme. Ini data tahun 2019, yang paling banyak dikunjungi adalah Prancis di sana, namun juga ada Turki di sana. Itu 50 juta penduduk dunia datang ke Turki tahun 2019. Juga ada Thailand, tetangga kita, sekitar 40 juta dikunjungi per tahun. Kita belum termasuk 10 besar. Indonesia masih kalah dibandingkan Turki dan Thailand. Data terakhir di tahun 2019, turisme yang datang ke Indonesia hanya sekitar 16 juta. Itu berarti hanya 40% dari turisme yang datang ke Thailand, tetangga kita sendiri. Hanya 30% dari turisme yang datang ke Turki, sesama negara yang memiliki sejarah Islam misalnya. Karena itulah sekarang ini era pandemik hampir usai. Dunia sudah bicara mengenai beralihnya pandemik menjadi endemik. Ini start awal yang segar sekali. Kita ingin Bali kembali dibangkitkan menjadi pusat turisme dunia, dan dari Bali kita harapkan ia bisa mengangkat wilayah-wilayah turisme yang lain. Kita senang dengan data kebangkitan para wisata di Bali, dan kita harapkan satu renaissance baru dunia pariwisata di Bali. 5 kekuatan yang tadi dijelaskan semakin diperkokoh, dan Bali menjadi lokomotif bagi para wisata lain di Indonesia. Salam.